Baik, selamat siang Pak Arifin dan teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proyek UAS untuk Wind Energy. Nama saya Mati Sudikro Hartono dengan NIM 21F3002. Di sini untuk proyek UAS, kami diminta untuk membuat red screen atau visibility study untuk eh, pembangkit listrik tenaga angin, lalu Excel dari kecepatan angin se- sekian 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 nggak membutuhkan berapa diameter dan jari-jari dari plate itu sendiri. Lalu kemudian kami diminta untuk membuat MATLAB dari DFIG dan PMSG dan BASIM. Untuk eh, kecepatan angin sendiri atau maksud saya tugas Excel di sini saya membuat data Januari 2013 mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 31 jam 0 hingga sampai jam 23. Di sini saya pada sheet kedua ini menghitung V1 dalam knot, lalu V1 dalam ms, lalu hour per month. Ini didapat dari total jam yang didapatkan dalam 1 bulan dari data pertama. Lalu ada fraction, fraction di sini adalah persentase jam yang didapatkan per knot itu sendiri dibagi dengan total dari jam keseluruhan. Lalu fraction kali VI di sini adalah kecepatan dari ms dikalikan dengan fraction yang didapatkan per knot itu sendiri. Lalu untuk VI pangkat 3 di sini yaitu kecepatan per dalam ms, dalam satuan ms, m per s dikalikan dengan atau dipangkat dengan 3. Lalu yang terakhir adalah WW di sini adalah daya yang dapat dihasilkan. Di sini memiliki memiliki rumus yaitu fraction dikalikan dengan VI pangkat 3. Di sini menghasilkan daya rata-rata sebesar 134,556 dan in power density itu dihasilkan dari memiliki rumus setengah kali rho. Rho di sini saya menggunakan 1,2 karena saya offshore kali G29. G29 di sini adalah daya rata-rata. Dan di sini adalah pada pada sheet ketiga saya membuat diameter yang dibutuhkan pada turbin atau pada blade yang akan saya gunakan. Di sini pada contoh menggunakan efisiensi 35% menghasilkan 28. Untuk row row daya average average dari generator itu sendiri. Sehingga saya menghitung untuk per 1%-nya menghasilkan 0,806 sekian sekian sekian. Sehingga untuk efisiensi yang saya dapatkan itu 80% membutuhkan sebanyak 64,50057. Lalu saya membutuhkan 400.000 watt atau 400 kilowatt, maka dihasilkan jari-jari yang dibutuhkan saya adalah untuk membuat blade sendiri adalah 44,09 dan diameternya menjadi 88,19 eh, karena hmm, jari-jari adalah 2 kali dari diameter. Eh, Kemudian saya membuat red screen-nya. Red screen ini sendiri saya buat eh, untuk apa stik kelayakan. Ini adalah kira-kira cash flow-nya yang saya saya targetkan. Lalu di sini adalah eh, data data cuaca yang saya dapatkan. Saya taruh di daerah Semarang, di daerah Tanah Mas. Lalu memiliki kecepatan angin tertinggi pada bulan Juli dan Agustus dan kecepatan angin terendah pada bulan Maret dan Desember. Untuk untuk data-data lainnya berada di sini. Lalu ini adalah benchmarknya
energy production cost-nya untuk wind turbine dan wind turbine offshore. Kemudian ini adalah wind turbine-nya saya menggunakan sekitar 1000 kilowatt. Lalu ini adalah um, power sistemnya, land dan lain sebagainya. Ini target yang saya butuhkan. Ini emisinya. Ini adalah apa dari segi finansialnya atau dari segi ekonominya. Saya menggunakan inflasi 2,5% karena inflasi di Indonesia sekitar senilai ini. Project life-nya saya targetkan 20 tahun. Debt ratio untuk Indonesia pada saat ini adalah 39,6, debt interest 10%, dan debt term adalah 15%. Ini adalah cost saving. Saving di sini adalah pendapatan dan um, total keseluruhan. Jadi ini yang saya dapatkan. Cash flow-nya seperti ini. Ada pada tahun pertama masih masih membayar modal dan nanti akan mendapatkan keuntungan. Lalu ini adalah per tahunnya cash flow-nya dengan target seperti ini. Ini adalah eh, namanya risiko. Lalu ini analisis dan ini adalah analisis menggunakan red screen. Kemudian saya menggunakan apa namanya DFIG untuk MATLAB. DFIG untuk MATLAB sendiri, ini adalah DFIG untuk MATLAB. Saya run terlebih dahulu. Saya lihatkan hasilnya. Sebentar, dalam proses. Di sini time masih masih bergerak, sehingga masih membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk melihat hasilnya. Ini adalah hasilnya. Lalu untuk untuk apa untuk PMSG ini adalah rangkaiannya. Dan untuk PSIM itu sendiri, ini adalah rangkaian PSIM yang saya gunakan. Ini adalah eh, dari wind turbine itu sendiri masuk ke PMSG, lalu masuk ke rectifier, lalu di sini menggunakan MPPT. MPPT kemudian disambung dengan eh, transistor, bisa bisa menggunakan IGBT, MOSFET dan lain sebagainya. Lalu ada diode di sini, lalu menghasilkan nilai sebesar ini, seperti ini. Terima kasih Pak Arifin dan teman-teman telah mendengarkan presentasi saya.